Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih selalu dalam lindungan Allah SWT, masih selalu diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Oke, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu masih di tema 4 tentang sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pada kali ini kita akan masuk ke muatan IPS KD 3.3 dan 4.2. Ya, di sini kita akan mengulang sedikit ya, mengulang pelajaran di tema-tema sebelumnya juga, Nak. Ya, karena KD-nya masih sama. Kita lihat yang pertama yaitu mengenai pengertian interaksi sosial. Perlu anak Ustaz ketahui bahwa manusia itu sifatnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain. Jadi kita harus selalu berinteraksi dengan manusia, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Nah, kita selalu melakukan interaksi ya. Interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih ya. Bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga, bisa lebih ya, bahkan per kelompok ya. Oke, interaksi sosial di sini digolongkan menjadi tiga ya. Ada interaksi sosial antar individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, itu adalah tiga jenis dari interaksi sosial. Kita lihat contohnya satu persatu ya. Interaksi antar individu ya, berarti individu, berarti satu orang dengan satu orang. Nah, contohnya adalah ibu mengajari anaknya untuk menabung. Jadi di situ ada interaksi antara ibu dengan anak ya. Terus ayah sedang menasihati anaknya, berarti terjadi interaksi antara ayah dengan anak. Terus kakak mengajari adiknya belajar matematika, berarti terjadi interaksi individu kakak dengan adiknya ya. Tapi di sini adiknya harus satu nah ya, karena kalau adiknya ada 3 atau 4 berarti itu individu dengan kelompok ya. Di sini adiknya harus satu nah, karena individu satu dengan individu yang lainnya ya. Terus seorang siswa bertanya kepada gurunya. Kalau guru mengajar depan kelas itu terjadi interaksi individu dengan kelompok. Tapi kalau di sini seorang berarti satu siswa bertanya kepada gurunya. Terjadi interaksi antara satu siswa dengan satu guru ya. Nah, itu termasuk interaksi antar individu. Terus dokter mengobati pasiennya. Nah, berarti terjadi antara dokter dengan pasien, terjadi interaksi antar individu ya. Itu adalah contoh-contoh dari interaksi antar individu. Yang selanjutnya kita lihat adalah interaksi individu dengan kelompok. Satu orang dengan beberapa orang ya. Contohnya adalah ibu guru berbicara di depan kelas, di depan siswa-siswinya ya. Berarti yang individu satu itu adalah ibu guru, terus yang kelompoknya itu adalah siswanya. Terus ketua RW berbicara di depan warga. Nah, di sini yang individu satu adalah RW-nya, terus berbicara dengan kelompok warga ya. Terjadi interaksi individu dengan kelompok warga. Lurah sedang berdiskusi dengan para warga. Nah, terus ketua kelompok berdiskusi dengan anggota-anggotanya. Satu ketua lagi berbicara dengan anggota-anggotanya. Terjadi interaksi individu satu ketua kelompok dengan kelompok lain ya, yaitu dengan kelompok-kelompoknya. Terus seorang siswa membaca puisi depan teman-temannya ya, jelas itu terjadi interaksi individu satu dengan kelompoknya. Terus yang selanjutnya kita lihat adalah interaksi kelompok dengan kelompok ya. Berarti kelompok satu dengan kelompok lain. Contohnya adalah kelompok PMR dan kelompok pramuka bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Terjadi interaksi antara kelompok PMR dengan kelompok pramuka. Berarti di situ ada dua kelompok ya. Kelompok PMR dengan kelompok pramuka. Terus contoh yang kedua adalah kelompok pelajar dari satu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain. Ya, berarti kelompok contohnya saya ambil kelompok dari Albiru ya,
melakukan studi banding ke Ittihad. Berarti kelompok Al-Biru dengan kelompok Al-Ittihad. Terus yang ketiga yaitu suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelasnya, ya. Kelompok yang melakukan presentasi dengan kelompok yang mendengarkan hasil presentasinya. Terus dua tim sepak bola, ya, bersalaman ketika akan bertanding. Nah, itu terjadi interaksi antara kelompok pemain bola dari Al-Biru dengan kelompok pemain bola dari SD 119 contohnya itu, ya. Nah, berarti terjadi kelompok Al-Biru dengan kelompok SD 119. Terus pertandingan tarik tambang antara kelompok A dengan kelompok B yang sering kita lakukan di sekolah, ya. Kalau per 17 Agustus kita melakukan pertandingan antara kelompok kelas 5A dengan 5B, ya. Itu ada contoh dari interaksi kelompok. Jadi interaksi sosial itu ada 3, interaksi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oke, ya, interaksi sosial di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan masyarakat. Nah, ya, berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram, ya, yaitu melaksanakan kerja bakti secara rutin. Tujuannya apa? Biar lingkungannya bersih, ya. Terus mengadakan ronda malam dan skampling. Itu adalah tujuannya agar lingkungannya aman. Menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Oke, jadi kalau terjadi apa-apa di dalam lingkungan masyarakat itu dilakukan dengan cara musyawarah. Terus saling menghormati dan menghargai sesama, itu sangat penting tuh, ya. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Tolong menolong dengan warga sekitar. Nah, kalau seandainya ada warga sekitar kita yang sakit, nah kita jenguk, ya, kita bantu apa yang bisa kita bantu untuk mempermudah dia, nah, ya. Terus mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Contohnya di sini di lingkungan masyarakat pas 17 Agustus diadakan beberapa jenis perlombaan, ya. Entah perlombaan panjat pinang, perlombaan tarik tambang, pacu karung. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kebersamaan. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan, nah, ya. Perlu anak ustadz ingat, nah. Makanya anak ustadz kalau melakukan interaksi itu harus hati-hati, nah, ya. Jangan sampai interaksi sosial itu membuat perpecahan malah, nah, ya. Karena di sini interaksi sosial juga dapat mengarah pada perpecahan, ya. Ini antara interaksi yang mengarah perpecahan dengan persatuan itu berbeda, nah, ya. Interaksi yang mengarah pada persatuan, ya, yang mengarah pada persatuan itu disebut interaksi yang bersifat asosiatif, ya. Asosiatif itu adalah yang mengarah yang baik, yang mengarah persatuan. Tapi kalau yang mengarah ke perpecahan itu disebut dengan disosiatif, ya. Disosiatif. Kita lihat contoh interaksi sosial yang bersifat asosiatif dengan disosiatif. Ini, nah, yang mengarah perpecahan, ya, yang mengarah perpecahan, ini, yang mengarah perpecahan, nah, ya, berarti disebut dengan disosiatif tadi. Warga antar suku berperang, ya. Nah, itu kan membuatkan bisa mengakibatkan perpecahan antara suku satu dengan suku yang lain. Ya, warga antar suku berperang memperebutkan wilayah. Seseorang bertengkar dengan orang lain, nah, itu bisa mengakibatkan perpecahan. Terus dua negara saling berseteru, ya. Dua negara saling berseteru memperebutkan suatu wilayah contohnya, itu terjadi bisa mengakibatkan perpecahan. Terus warga saling berselisih saat rapat RW, ya. Memang kalau di dalam rapat RW itu berselisih paham itu hal yang wajar, ya, tapi jangan sampai perselisihan atau perbedaan pendapat itu membuat perpecahan, ya. Nah, terus pelajar melakukan tawuran. Nah, ini sering terjadi dilihat di TV-TV itu, nah, ya. Pelajar melakukan tawuran antara kelompok SMA ini dengan SMA ini, ya. Itu sangat tidak bagus, nah, ya. Itu adalah contoh-contoh interaksi yang mengarah perpecahan atau yang disebut dengan disosiatif. Kalau yang asosiatif tadi, nah, ya, ini contohnya, ya.
Contohnya adalah para siswa melakukan kerja kelompok. Nah, itu adalah hal yang bagus nak ya. Terus masyarakat mengikuti pemilu umum. Masyarakat bergotong royong membersihkan selokan. Seorang siswa saling menghormati dan menghargai antara umat beragama. Jadi walaupun kita berbeda-beda, contohnya di sekolah kita itu ada yang beragama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Nah, itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya tujuannya apa? Biar kita saling mendapat agar kita saling mendapatkan kenyamanan nak ya, nyaman, damai. Karena walaupun kita berbeda, tapi kalau kita menghargai orang akan menghargai kita. Itu kuncinya nak ya. Terus anak-anak bermain bersama teman secara sportif ya. Dalam permainan kalah menang itu hal yang wajar ya. Nggak mungkin main bola dua-duanya menang nak ya. Siapa yang dapat juara di situ. Jadi kalau kalah kita harus menerimanya nak ya. Oke, yang selanjutnya ya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Karena kita tidak cuma berinteraksi saja dengan manusia nak ya, kita juga melakukan interaksi dengan lingkungan alamnya ya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam itu merupakan interaksi antar manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami seperti gunung, sungai dan rawa ya. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam, contohnya manusia hidup dengan sumber makanan. Ustaz tanya sekarang, anak Ustaz makan makanan yang anak Ustaz makan dalam sehari-hari itu berasal dari mana? Ya, jelas itu berasal dari alam. Contohnya adalah nasi. Nasi itu berasal dari mana? Dari padi. Padi itu dari mana? Dari petani. Petani itu dari mana? Dari alam. Ya, makanya kita juga melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi di sini bukan cara kita ngomong dengan lingkungan nah ya. Nah, terus petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Nah, di sini petani nak ya. Kalau petani ingin melakukan atau menanam padi, dia harus tahu nak di musim-musimnya ya. Nggak mungkin waktu musim kemarau dia menanam padi. Biasanya kalau padi itu lebih suka di tempat-tempat yang lembab ya, berarti dia tidak bisa ditanam waktu musim kemarau. Terus nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca ya, para nelayan itu harus tahu nak cuaca diperkirakan ya, bukan meramal tapi dikira-kirakan cuacanya bagus atau tidak untuk melaut. Kalau cuaca tidak bagus, contohnya lagi badai atau angin ribut, nah itu bagusnya tidak usah berlayar. Terus manusia menghindari tinggal di daerah rawa bencana alam ya. Contohnya di lereng-lereng gunung itu kan bencana rawan dengan bencana alam. Nah, ya mana tahu terjadi hujan, nah itu bisa menyebabkan terjadinya longsor. Terus petani mengolah tanah sebelum ditanami tanaman. Ya. Petani itu tidak langsung menanam gitu nah ya, untuk menanam padi biasanya tanah itu harus diolah dulu, entah dikasih pupuk, entah digemburkan dulu, nah itu baru ditanami. Jadi petani itu harus melakukan interaksi dengan lingkungan alamnya. Nah, inilah contoh-contoh dari interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Ini sebenarnya cuma mengulang lagi nah ya, karena KD-nya masih sama. Untuk tugas anak Ustadz lihat di buku cetak halaman 26, kerjakan yang PKN ya, halaman 26 itu nomor 1 yang IPS nak, yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di buku cetak aja nak ya, kerjakan di buku cetak. Sekian ayah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.